Di atas kertas ia adalah super holding, sebuah kapal induk yang dirancang untuk mengkonsolidasi kekayaan negara. Namun di lorong-lorong kekuasaan dan pasar modal, nama Danantara, Daya Anagata Nusantara disebut dengan nada berbeda. Sebuah ketakutan, kekaguman, sekaligus tanda tanya besar. Ketika badan usaha milik negara BUMN lain masih bisa dijewer oleh kementerian, diaudit ketat oleh BPK atau diseret ke meja hijau oleh kejaksaan, Danantara berdiri tegak bak menara gading yang tak tersentuh. Mengapa lembaga ini seolah memiliki kekebalan mutlak? Penelusuran mendalam menemukan 4 pilar yang menjadikan Danantara sebagai Leviathan, raksasa yang memegang kendali tanpa bisa dikendalikan. Perisai bernama Lex Specialis. Alasan pertama dan paling fundamental adalah tameng hukum. Danantara tidak bermain dengan aturan main biasa. Ia beroperasi di bawah payung Lex Specialis Derogat Legi Generali, sebuah doktrin hukum di mana aturan khusus mengesampingkan aturan umum. Dalam praktiknya ini adalah kartu bebas penjara. Regulasi kaku yang biasanya menjerat pejabat BUMN seperti Perpres Pengadaan Barang dan Jasa atau UU Keuangan Negara yang ketat seringkali tidak berlaku bagi Danantara atas nama fleksibilitas investasi. Menggugat Danantara sama artinya dengan menabrak tembok beton legalitas yang telah disiapkan secara sistematis oleh undang-undang pembentuknya. Jalur komando bypass istana, struktur adalah kunci. Dalam birokrasi konvensional, BUMN bertanggung jawab kepada Menteri BUMN. Namun Danantara memotong jalur itu, bypass. Ia didesain bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Secara politik ini menempatkan Danantara di puncak rantai makanan birokrasi. Siapa pejabat eselon, regulator, atau bahkan menteri teknik yang berani mengusik entitas yang merupakan perpanjangan tangan langsung dari kekuasaan tertinggi di Republik ini? Mengkritik Danantara bukan lagi soal manajerial, melainkan dianggap sebagai pembangkangan terhadap istana. Alibi resiko bisnis vs kerugian negara. Inilah celah paling licin yang membuat penegak hukum mati kutu. Di BUMN biasa, hilangnya uang negara 1 miliar bisa menyeret direksi ke penjara atas tuduhan korupsi. Ada delik kerugian negara. Namun Danantara mengadopsi standar sovereign wealth fund global dengan tameng business judgment rule. Kerugian triliunan rupiah dalam investasi yang gagal bisa dengan mudah diklasifikasikan sebagai resiko bisnis, bukan kerugian negara. Selama tidak ada bukti suap yang tertangkap tangan atau OTT, kegagalan pengelolaan dana raksasa ini nyaris mustahil dipidanakan. Aparat hukum kehilangan giginya di hadapan definisi investasi. Penguasaan likuiditas sang bandar uang. Pilar terakhir adalah kekuatan finansial yang mengerikan dengan mengkonsolidasi aset-aset perbankan plat merah atau himbara dan raksasa energi di bawah satu atap. Danantara menguasai arus kas, cash flow negara. Sektor swasta, media, hingga partai politik yang memiliki ketergantungan kredit pada bank negara akan berpikir 1000 kali untuk bersuara miring. Melawan Danantara berisiko mematikan akses modal. Ia bukan lagi sekedar pemain di pasar, ia adalah pasar itu sendiri. Siapa yang mengawasi pengawas? Dengan jargon national interest, kepentingan nasional, Danantara membungkus dirinya dengan narasi patriotisme yang sulit dibantah. Siapapun yang bertanya soal transparansi akan dicap menghambat kemajuan ekonomi bangsa. Kini Indonesia memiliki entitas dengan kekuasaan yang nyaris absolut, memegang dompet negara, dilindungi undang-undang khusus dan hanya tunduk pada satu orang, yakni Presiden. Pertanyaan besar yang menggantung di langit Jakarta hari ini bukan lagi seberapa besar untung yang akan dibawa Danantara, melainkan sebuah adagium tua Lord Acton. Power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely. Jika Danantara adalah penjaga harta negara, lantas siapa yang mengawasi sang penjaga?